tetap 2,5% selama-lamanya sejak kita memiliki itu. Ini video lama mengomentari videonya Pendeta Gilbert. Seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebagian tenang aja. Ya. Ustadz Adi Hidayat menjawab sindiran Pendeta Gilbert tentang wudhu, zakat, dan gerakan sholat. Sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Tapi bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebagian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai. Ya kan? Tapi kalau 2,5, setengah mati. Kenapa di Kristen itu tidak ada lagi upacara korban? Kita nggak nyembelih sapi, kambing, domba lagi. Nggak ada lagi kayak begitu. Dengar baik-baik saudaraku muslim, sejak kita hijrah terima Yesus Kristus, bagiku hidup adalah dia, mati pun keuntungan. Itu cemen sekali saudara. Yesus yang mati di atas kayu salib itu telah menolong membebaskan kita dari segala tuntutan dan hukum. Penebus sekali untuk selama-lamanya, dan begitu kita terima Yesus Kristus yang dihitung dari tahun 0, maka terima Yesus 0 dosa. Enggak lagi jengkang-jengking 5 kali sehari, enggak lagi jengkang-jengking dan menghina diri. Sujud itu enggak harus menaruh kepala di bawah lantai lalu menghitam-hitam digosok-gosok, bukan. Dan iman di dalam Kristen itu bukan pakaian agama, bukan harus berjubah dan harus memanjangkan jenggot, enggak ada kaitannya itu. Sehingga Felix Yao itu sampai jenggotnya yang hanya 5 lembar itu dipanjangin. Sangat tidak artistik, sangat tidak lucu. Jenggot nggak punya tapi dipanjangin 5 lembar. Itu namanya jenggot Pancasila. Sebelum saya berbicara bagaimana Tuhan itu dengan membawa dana, membawa perpuluhan ke gereja, itu supaya gereja bisa berbuat, melakukan kegiatan sosial, melakukan marturia, kata orang Batak, diakonia bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi saudara-saudara, gereja melakukan kebaktian sosial, menjual dan membawa obat-obatan dokter gratis. Itu bukan tetapi hasil dari perpuluhan itu yang tidak bisa dilakukan oleh masjid, yang tidak bisa dilakukan oleh muslim. Ibadahnya cuma hari raya doang. Ibrani 7 ayat 9, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Jadi orang yang menerima itu juga harus mengeluarkan apa yang harus dia miliki itu. Ibrani 7 ayat 8 dan 9, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup karena dia hidup itu saudara. Yesus hidup, maka kita harus mengeluarkan. Kecuali dia mati nggak bangkit-bangkit. Imamat 27 ayat 31, tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Bayangkan, udah 1/10 dari hartanya, boleh lagi ditambah 1/5. Jadi barangnya itu dibagi 5 lagi, 1/5-nya itu lebih besar lagi.
Nah, kita lihat apa jawaban si Dul Komeng, Adi Hidayat, mereka-mereka pengikut bangsa pelit. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Kalau pendeta Gilbert menyinggung tentang membersihkan diri gitu kan, pakai air dan sebagainya, itu di Islam disebut dengan wudhu. Tapi dia punya landasan teologisnya dalam bentuk pengetahuan, ada dalilnya. Ya, jadi Iya, ada dalilmu. Itu bukan landasan teologis. Dan ibadah yang dimunculkan di dalam Islam itu muncul setelah 12 tahun jadi nabi. Dan itu pun karena melihat kegiatan ibadah orang Yahudi dan orang Kristen waktu itu, Nasrani di Mekah. Kok Muslim tidak ada sholat, tidak ada ibadah? Dan surat Jumat itu bukan turunnya di Mekah, turunnya di Madinah. Inilah menunjukkan bahwa ibadah Islam itu adalah buatan manusia. Ibadah buatan manusia yang selalu dihafalkan. Dan nggak ada perubahannya dari dulu sampai sekarang. Sudah 1400 tahun. Nggak ada perubahan sama sekali. Karena harus mengikuti sholatnya Nabi. Dan semua ibadah itu akal-akalan manusia. Termasuk ibadah haji itu ibadah buatan manusia, saudara-saudara. Ibadah yang dibuat-buat. Sungguh-sungguh bukan sebuah ibadah di mana Tuhan merancangkan itu ibadah. Lalu dijawab oleh Adi Hidayat tanpa malu. Islam itu menariknya. Apa sih yang menjadikan kita mesti melakukan ini? Landasannya apa? Oh, perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhannya? Di Al-Quran. Surah keberapa? Surah kelima Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat ke-6. Apa detailnya? Begini. Prakteknya bagaimana? Lihat Nabi mencontohkan. Tapi Muhammad merinci begini cara wudhu yang baik, kan? Dari mulai. Shalom teman-teman, sahabat-sahabat semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada para sahabat-sahabat semuanya, para followers, juga pendukung setia channel ini yang terus menonton, yang terus membantu perkembangan channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe, men-like, ataupun berkomentar, berdiskusi. Saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, mohon ya di subscribe agar saya terus semangat, dan juga mohon ditonton sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman. Buka telinga lebar-lebar ya untuk para kadrun, semoga kalian paham dan waras. Oke, selamat menyaksikan. Berniat, ya, kemudian mencuci tangan sampai terus kita sempurnakan sampai ke ujung kaki. Ini jelaskan maknanya. Kenapa disebut wudhu? Kenapa bagian tubuh ini? Apa kaitan wudhu dengan ekspresi kehidupan? Lalu bagaimana kita menyucikan dengan baik? Ya, itu kan hanya kalau kamu apa ekspresi kehidupan, itu kan akal-akalan kamu. Nabi nggak mengajarkan itu, nggak menerangkan itu. Muncul setelah abad pertengahan semua itu. Muhammad tidak pernah mengajarkannya. Falyatabawwa, falyatawadda. Semua ibadah buatan manusia. Matius 15 ayat 8 sampai 9 itu. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ibadahnya itu adalah buatan manusia. Semua ibadah buatan manusia. Nggak ada yang dikatakan ibadah dari Tuhan itu. Buatan Muhammad. Dan tiba-tiba ada Isra Mi'raj untuk menerima ibadah 5 kali sehari itu. Dan gerakan-gerakan haji juga itu buatan ibadah yang sudah dilakukan oleh pagan kafir Quraisy. Nggak ada ibadah buatan perintah Tuhan.
di mana Tuhan putar-putar, disuruh putar-putar batu hitam itu. Nggak ada itu. Jadi ibadah pagan jahiliyah diatasnamakan Allah. Itu. Dan ini ada pernyataan-pernyataan dari orang Kristen juga yang menentang perpuluhan, bahwa di dalam perjanjian baru itu tidak ada perintah perpuluhan. Itu adalah perintah kewajiban. Lukas 11 ayat 41 sampai 42, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayur, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ada orang Kristen yang mengatakan bahwa perpuluhan itu tidak wajib, tidak ada perintahnya. Setelah saya lakukan penelitian dan ayatnya ada. Nah, ini saya tidak mengada-ada ataupun membuat asumsi pribadi. Ada tertulis dalam dalil Alkitab perjanjian baru lagi. Kalau perjanjian lama perpuluhan jelas banyak ayatnya. Lukas 18 ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Itu diceritakan, ditulis. Adi Hidayat mau ngelawan Kristen, itu bukan melawan pendeta Gilbert, itu Alkitabiah. Saya bilang, woi MUI, hei ulama plukusuntur, otak cetek, sepertinya nggak belajar toleransi dan damai kamu. Hanya karena omongan itu lalu kamu membuat pernyataan menunjuk Al-Maidah ayat 6. Memang ditulis seperti itu, tapi kamu tahu bahwa itu dasarnya tidak ada. Hanya karena melihat ibadah orang Yahudi dan orang Kristen tentang berwudu. Orang Yahudi dan orang Islam tetap aja cuci kaki, cuci tangan seperti itu. Kristen tidak diperlukan lagi karena sudah dibersihkan oleh darah Kristus. Darah Yesus yang menyembuhkan, darah Yesus yang mengobati, darah Yesus yang mensucikan, mengkuduskan. Berapapun dosamu merah seperti kirmizi akan putih seperti salju. Dan itu enggak perlu ambil darah Kristus. Itu darah Yesus, artinya mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, mengaku Yesus mati di atas kayu salib. Lalu kalian menentang, tidak disalib. Yang disalibkan orang yang diserupakan. Serupa kayak apa? Ini memang aneh, ini ajaran agama Arab itu. Dan tidak ada yang berani untuk membantah sekeras pendeta Gilbert ataupun teman rohaninya Saifuddin Ibrahim, ini teman rohaninya. Adi Hidayat itu kalah dengan Kumaila. Kumaila itu anak saya, putri saya. Kalau kalian berani untuk menentang Kumaila, ayo maju. Ibrani 7 ayat 6, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Sang pemilik janji ini sebenarnya nggak perlu bayar perpuluhan, tapi Abraham mengeluarkannya, anak-anaknya mengeluarkannya. Inilah pentingnya dengan berderma itu memberikan keturunan-keturunan kita langgeng di muka bumi ini dan sangat terhormat. Itu yang kita lihat bangsa Israel sekarang ini di ayat 5-nya, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan iman mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka sekalipun mereka itu juga adalah keturunan Abraham. Dia harus mengeluarkan persepuluhan itu.
Bukan hanya satu ayat itu yang kamu pakai di Hidayat. Dengan kamu menjawab pernyataan-pernyataan kekristenan, maka kamu akan mempermalukan agamamu sendiri dan ajaranmu itu sendiri. Bahwa benarlah tidak ada nabi dari Arab, semua nabi dari Bani Israel. Dan konsep-konsep keagamaan, keyakinan, itu yang jelas adalah Alkitab. Al-Quran nggak jelas. Saya bilang tidak jelas. Ayo drone, gonggong terus ngelawan saya. Sehingga ketika dibawa kita menghadap kepada Tuhan dalam sholat, diri kita pun dalam keadaan bersih dan baik. Dijelaskan sampai ke situnya, sehingga menjadi syarat untuk menunaikan sholat. Ya Allah itu maha suci, maha baik, maha bersih. Jangan sampai ada seorang hamba mau menghadap Tuhannya dalam keadaan yang masih kotor. Bersihkan. Bapak sudah meninggalkan pada. Apapun keadaan, orang datang ke gereja bukan pakaiannya, bukan tubuhnya dicuci atau tidak, datang ke gereja. Dengarkan itu firman itu, karena firman itu yang mengkuduskan. Firman itu yang akan membersihkan seorang dari seorang yang lain. Pakaian compang-camping masuk gereja nggak masalah. Tidak diperlukan juga wudhu, karena di sana ada darah Kristus yang telah mensucikan. Dan darah itulah yang akan membersihkan hati dan kehidupanmu, sekalipun engkau berdosa sebesar apapun dosamu akan diputihkan oleh Yesus Kristus, karena datang dengan tulus. Kamu boleh saja membenci saudaramu, sahabatmu, atau kamu menjauhkan orang karena dia beriman kepada Yesus Kristus, maka kamu akan tersingkirkan oleh kehidupan ini. Karena kamu suka bergosip, suka menggosipin, suka bergibah. Ya, kurang lucu katanya saya. Matius 23 ayat 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maksudnya celakalah kamu Pak Kiai, hai Ustadz, wahai para jaringan-jaringan komunitas keagamaan, ngaku-ngaku Islam, hai Habib-Habib. Ahli Taurat itu Habib-Habib, dan kiai-kiai Farisi, hai kamu orang-orang munafik, ya, menggunakan agama hanya untuk permainan medsos. Sebab persepuluhan dari selasi adas manis jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bayar perpuluhan. Jadi kita ini datang beribadah dengan hati sekaligus. Bawa semuanya, bahwa seluruh harta kekayaan itu milik Tuhan, milik Tuhan. Jangan sampai saudara, sehingga hatinya baik, ya kan? Kalau kita mau bicarakan dengan hati yang baik itu nyaman. Islam itu selalu gitu, dalilnya ini terang sekali, ya. Dan saking jelas dan terangnya ini, tidak ada ruang-ruang bagi kita itu untuk berkreasi, ya. Kreativitas yang dimaksudkan itu ya untuk wah ini nilainya begini, ini seperti ini. Itu sudah sedemikian dikaji sampai kita menyadari betapa kasihnya Allah kepada kita. Itu ukurannya sempurna sekali. Ya, yang saya maksud sempurna itu gini. Kadar. Sempurna apa yang kamu lakukan walaupun kamu jengking tapi gereja masih kamu rusak. Jemaatmu masih melakukan kegiatan-kegiatan amoral dengan merusak kegiatan kami, ibadah kami, menghentikan kami yang sedang beribadah. Natal kamu ganggu setiap tahun dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Dan saya tidak tahu apakah Presiden Prabowo mampu menghentikan ini semua. Kepalsuan dan kemunafikan beragama itu. Woi, Adi Hidayat. Zakat harta secara umum itu di 2,5% standarnya. Ya, baik. Ketika orang punya kebun, bahkan dilihat detailnya. Ini airnya dari alam, hujan, atau dia menggunakan sistem irigasi sehingga keluar biaya, itu diatur lagi. Jadi yang dari hujan ini bisa 10%.
Itu yang ngatur kan ulama baru-baru ini, bukan nabimu. Mana dalilnya, mana ayatnya? Oh, ini dihasilkan dari hujan ataukah irigasi dari pemerintah kah? Nanti akan dikeluarkan begini begono. Rusak banget itu cara beragama seperti itu, adik. Lawan tuh kumailah. Ibrani 7 ayat 4, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapak leluhur kita memberikan persepuluhan dari segala rampasan yang paling baik. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Tuhan yang memberkati kita dan Abraham yang memberkati orang-orang itu. Bahkan raja sekalipun diberkati oleh Abraham. Jadi itu yang terpenting, adik Hidayat. Persepuluhan di dalam perjanjian baru itu jelas. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang beralasan bahwa persepuluhan itu tidak penting dan tidak dikenal dalam perjanjian baru, oleh sebab itu saya jelaskan, dan baru kali ini saya membuat video tentang persepuluhan. Nah, saya menulis dan kumpulan-kumpulan pendeta yang membela perpuluhan. Kan ada yang bilang bahwa perpuluhan ada di dalam Alkitab Maleakhi 3 ayat 21. Sudah tahu cuy, bawalah perpuluhan ke rumah perbendaharaan Tuhan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, oke. Sekarang rumah perbendaharaan Tuhan di ayat tersebut maksudnya apa? Lalu rumah Tuhan maksudnya apa? Mana mungkin pendeta tahu? Saya kasih tahu, rumah perbendaharaan Tuhan itu adalah storage, letaknya di bagian luar dari bait Allah ada satu titik bilik. Nah, ini ruang perbendaharaan. Nah, rumah Tuhan di mana? Rumah Tuhan maksudnya bait Allah di ayat itu. Makanya rumah perbendaharaan bait Allah itu berkaitan. Nah, sekarang skip ke kondisi zaman sekarang. Rumah perbendaharaan Tuhan di perjanjian baru mana? Bukannya duit di store ke rekening, berarti bank dong. Rumah perbendaharaan Tuhanmu. Pernah mikir gak lucunya? Nah, sekarang rumah Tuhan apa? Zaman dulu bait Allah lah, sekarang bait Allah itu apa? Kan ada bait Allah itu. Bait Allah itu adalah kamu. Nah, siapa kamu di situ? Bukan kita manusia. Jadi kita ini adalah bait Allah, dan kamu sendiri itu adalah bait Allah. Dan kamu juga punya tempat untuk menyimpan harta kekayaanmu itu, ya rekeningmu itu. Hanya sekarang itu bagaimana menggunakan dan memanfaatkan ini untuk dipakai bagi penginjilan, mendobrak mereka bangsa-bangsa, untuk melawan kebobrokan bangsa kita, kemunafikan bangsa yang beragama mayoritas itu. Jangan, saudara, jangan main-main. Kamu dan saya bukan gedungnya. Jadi bawalah perpuluhan ke rumah Tuhan, kata pendeta. Lalu kenapa mesti bawa ke gedung gereja, masukin rekening ke bank pula? Silakan, jangan dipersulit dengan itu. Muslim nggak tahu itu, nggak ngerti sampai kiamat, karena nggak ada dalilnya. Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, jadi hukum Taurat harus kita lakukan. Kan jelas dikatakan bahwa Yesus datang menggenapi hukum Taurat, bukan buka aurat. Jadi Yesus sudah menyelesaikan hukum Taurat itu. Lalu kalau sudah selesai, kenapa kita harus menggenapinya lagi? Ayat lain dengan kematian Yesus, dia sudah membatalkan hukum Taurat itu dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya Yesus menggenapi hukum Taurat itu dengan kematiannya, sehingga kita bukan lagi hidup bagi Taurat, tetapi bagi Kristus, bukan bagi Taurat itu. Nggak lagi jengkang-jengking, kumur-kumur, sikat gigi, nggak perlu. Sampai di masjid sudah sikat gigi di rumah, begini-begini lagi. Yang dipikirkan bagaimana nyolong sendal temannya, sepatu temannya di bawah.
Jemaat yang lain kebingungan. Bukan bagi Taurat, tapi bagi Kristus. Dalam bahasa asli dikatakan katargesas, artinya Taurat sudah nol, void, tidak mengikat kita lagi. Dan dengan saya menerima Yesus Kristus, saya tidak perlu lagi berkewajiban sholat jengkang-jengking 5 kali sehari lagi. Saya telah dibebaskan, dimerdekakan dari undang-undang yang menyusahkan itu, yaitu hukum buatan manusia. Ada lagi dikatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ayat tersebut tidak membahas perpuluhan. Itu ayat tentang apakah wajib bayar pajak kepada kaisar. Dan Yesus bilang wajib. Silakan baca bagian gambar dan tulisan siapakah ini? Tulisan kaisar. Nah, berikanlah pada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Nah, sekarang coba buka uang kalian. Adakah tulisan Philip Mantova di situ? Adakah tulisan Niko Nyoto? Enggak ada. Jadi berikan uang kepada yang memiliki tulisan itu. Bayar pajakmu pada negara, bukan malah store yang lain. Tetapi itu tidak boleh Anda abaikan, karena uang itu adalah berkat dari Tuhan Yesus. Berikan kepada gereja Anda masing-masing. Kalau Anda memahami ataupun mengikuti pernyataan-pernyataan saya yang keras, mungkin Anda tidak perlu bergereja lagi, karena sakit hati dengan omongan saya. Saya sudah merasakan bagaimana sakit hidup jadi orang Kristen ini. Kan lucon semua. Ada pendeta besar ini datang KKR, saudara, di Amerika, ngelihat saya ditinggal, dia lari ngacir, padahal saya hanya minta doa. Tapi sekali lagi, Tuhan Yesus ajar membantu menolong saya. Oleh karena itu jangan percaya kepada manusia, percayalah kepada Tuhan. Perpuluhan adas jintan selasih kamu berikan, tapi yang terpenting dari hukum Taurat, yaitu keadilan dan belas kasihan, kamu abaikan. Satu dilakukan, yang lain diabaikan. Saudara, itu orang Farisi, kiai-kiai ini mau mengatur sendiri undang-undangnya untuk memperbaiki reputasi dia. Nah, sekarang ini nggak ada lagi Habib, sudah hancur dia, dan tidak ada lagi mari kita jihad ke Palestina. Jihad, silakan jihad, tapi kamu duluan daftar, kamu pimpin itu perjuangan ke sana. Jangan kami diajak-ajak. Kalau kamu peduli dengan masyarakat Filipina, pergi ke Filipina, ketemu Moro di sana. Kalau kamu pergi ke Palestina, pergi ke Palestina itu yang hidung mancung, jangan yang hidung pesek. Pejuang dan teroris itu harus hidung mancung, ya, supaya kalau meninggal cepat dikubur. Berani, Iran akan hancur segera. Syria sudah berantakan, tinggal berani Mesir maju. Kamu akan tekuk lutut ketika Perdana Menteri Golda Meir akan memporak-porandakan kamu. Hei Mesir, Arab Saudi nggak mungkin berani, karena Arab Saudi itu akan direbut. Dulu Mekah dan Madinah itu adalah pusat kekristenan dan orang-orang Yahudi. Bahkan di Madinah itu Nabi Arab itu menghabisi 5.000 orang Yahudi dan orang Kristen. Dan ini harus menjadi catatan sejarah bagi kaum muslimin di Indonesia. Silakan kamu marah, gak usah ngomong tentang Zuma, tentang mu'alaf, Plukusuntur Zuma, Plukusuntur Dondi Ketang itu, Somad dan Adi Hidayat itu. Memang kamu boleh berjaya, saudara-saudaraku, tetapi saya tetap percaya dengan Tuhan Yesus Kristus.
Sang Juru Selamat, dan akan membongkar bangkir negara Anda kalau Anda masih menghina kekristenan dan orang-orang Yahudi. Silakan kamu kutuk kita Yahudi, kamu dan bangsamu sendiri akan porak-poranda, saudara. Ini saja tanggapan saya terhadap Adi Hidayat yang bercoba untuk ngeledek pendeta Nasrani, pendeta Kristen. Itu pendeta penting itu. Kamu nggak bisa ngelawan kecerdasan orang Kristen, nggak bisa. Karena orang Kristen itu adalah orang yang diberkati, dan dunia ini diberkati lewat Abraham. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, sampurasun, wilujeng sore, wilujeng sonten, selamat sore. Itulah tadi kawan-kawan cuplikan atau tayangan yang telah disampaikan. Semoga dari tayangan tersebut memberikan kita manfaat dan menjadi berkat untuk kita semua, dan termasuk Kadrun. Tolonglah dipahami ya. Semoga dari tayangan tersebut Kadrun bertobat. Saya berharap. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe, mohon ditekan tombol subscribe-nya, di like juga, dan dikasih komentar atau diskusi, dan share ke sosial media kalian agar apa yang ada di video ini tersebar dan dijangkau oleh semua orang. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam, God bless you, Tuhan memberkati.